Malam itu Yudis tengah ngobrol di sebuah saung tempat makan di kawasan pusat perbelanjaan Mayapada bersama Sindu, Artika, dan jurnalis senior Mada Bungalan. Suguhan tape bakar dan wedang jahe menemani mereka. Ini sangat masif. Sebenarnya dulu sudah ada pagebluk seperti ini, tapi kali ini lebih parah. Dan anehnya, sebuah pimpinan diam. Tapi Pak Yudis, ini off the record loh, sebab ada Pak Mada Bungalan di sini. Beres Putih Artika. Kayak nggak tahu siapa saja saya. Memangnya semuanya aman Pak Mada dan Bu Artika. Tapi saya melihat sorot mata Pak Yudis, sepertinya beliau kurang nyaman. Betul sekali Pak Sindu. Saya harus memastikan HP Pak Mada off recordernya. Saya jamin itu Pak Yudis. Begitu kan Pak Mada? Oke Bu. Semua demi kelancaran tugas Pak Yudis, Bu Artika, dan Pak Sindu. Sekarang sudah tidak ada orang yang berseliweran di sekitar kita. Ayolah Pak Yudis, silakan membeberkan pagebluk yang terjadi sekarang di era Pak Asmuni yang menjadi pimpinan lakon. Baiklah. Sebenarnya mulai dari meminta Pak Sindu mundur, menurut saya rekrutmen awal Pak Sindu memang bukan sosok sembarangan. Semua orang tahu Pak Sindu mantan perwira prajurit dan ketua wadah Abdi Lakon selama 2 tahun terakhir. Terus siapa yang mengendaki Pak Sindu keluar dari lakon? Oh, ternyata itu yang menjadi kegelisahan Pak Yudis. Bukan hanya itu Pak Sindu. Mengusir Anda adalah ancaman yang nyata bagi lakon. Karena Pak Sindu ibarat simbol keteguhan pemberantas korupsi. Begitu kan Pak Yudis? Jadi artinya bila Pak Sindu bisa dengan mudah diserang, apalagi yang lain. Kalau begitu, dari obrolan ini saya bisa menyimpulkan bahwa banyak potongan puzzle yang berkaitan dengan misi besar kelompok tertentu untuk menguasai dan mengendalikan lakon. Ancaman terhadap Sindu hanya salah satu bagian untuk melancarkan misi itu. Upaya itu dilakukan secara simultan oleh kelompok kuda Troya. Upaya masif kelompok penyusup kian terasa saat masa kepemimpinan Pak Asmuni 2 tahun belakangan ini. Itu dirasakan para abdi lakon ketika pemimpin baru terkuak sebagai titipan prajurit dan penguasa Pak Yudis. Tapi Bu Artika, meski hal itu sempat mencuat, tidak menggoyahkan upaya masif kubu kuda Troya. Justru sebaliknya Pak Mada, Bu Artika dan Pak Yudis. Mereka semakin berani, semakin nekat dan terang-terangan bermanuver. Kalian semua tahu manuver mereka? Alangkah awal membungkam bala pejuang anti korupsi yang kritis. Pak Sindu salah satunya. Pembungkaman dilakukan dengan berbagai cara, mengusir secara halus sampai ancaman teror. Juga bala perwira prajurit Ngastina satu persatu disusupkan untuk menduduki posisi strategis di bidang penindakan korupsi. Saya sadar sepenuhnya obrolan kita ini beresiko bagi keselamatan kita. Bila pimpinan tertinggi bala prajurit tahu, nyawa kita bisa melayang. Namun saya tetap sama sekali tidak menggubris resiko itu. Saya jadi teringat kejadian 4 tahun yang lalu. Saat itu ayah saya meninggal dunia. Saat itu Pak Yudis tak sempat menemani detik pamungkas kepergian sang ayah karena sedang bertugas keluar kota. Sebelum kematian ayah Pak Yudis, bala prajurit bersenjata lengkap datang ke rumah malam-malam. Kemudian mereka mencari Pak Yudis
yang selalu pulang ke rumah itu. Karena saya tidak mereka temukan, ayah saya dibentak agar mau mengatakan di mana saya berada. Ayah sontak kaget. Dalam sekejap jantungnya bereaksi, berdegup kencang, lalu tak sadarkan diri. Tubuhnya tersungkur pelan dan jatuh di kaki seorang prajurit. Siang itu, Sindu menemui Asmuni di ruang bagian penyidikan di lantai 9 gedung lakon. Langkahnya tergopoh-gopoh saat akan masuk ke ruangan khusus yang di sisi kanan koridor dekat lift. Dia harus segera sampai ke ruangan yang dengan pintu kaca tebal itu. Pimpinan sudah di dalam sejak beberapa menit lalu. Sebagai abdi, rasanya pakewuh bila membiarkan atasan menunggu lama. Laki-laki Pak Asmuni menanyakan tentang perkembangan kasus K3. Kan masih landai-landai saja Pak Sindu. Saat ini kasus K3 tahap pertama baru masuk meja hijau. Begitu kan Pak Pramono? Benar Bu Artika dan Pak Sindu. Kepala Otoritas Kependudukan Kementerianas Imran Petro dan anak buahnya Sugiroto Gareng menjadi terdakwa. Dan pasti Pak Asmuni bernafsu agar Sonotoloyo dijadikan tersangka. Benar kan Pak Sindu? Yang lebih mengagetkan lagi, pimpinan membuat poster berukuran A4 bertuliskan lakon berintegritas, ayo kita dukung pemberantasan korupsi, ditempelkan di dekat jendela kaca. Tidak seperti biasanya, pimpinan begitu bernafsu ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sungguh mengejutkan Pak Sindu. Masa cara penetapan tersangka seperti itu? Kan ada prosedur tetapnya. Lebih konyol lagi, Pak Asmuni memerintahkan hal itu atas desakan Perdana Menteri. Kita tidak peduli dengan desakan Perdana Menteri. Lakon harus menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka, bukan atas pesanan. Kalau begitu kita tetapkan strategi makan bubur panas mengejar mangsa. Dalam kasus ini, sebelum putusan Imran Petro, Sugiroto Gareng, dan Aldi Togok diselesaikan, ya Basumurti Harapan diajukan sebagai tersangka K3. Betul, Basumurti Harapan adalah ketua Komisi 3 Lemanas saat proyek K3 bergulir 5 tahun lalu. Komisi itulah yang membahas dan menyetujui anggaran proyek K3 mencapai 59 triliun perak Astina Pak Yudis. Di persidangan Imran Petro dan Sugiroto Gareng, politisi perkumpulan Galkar berkali-kali disebut sebagai penerima aliran dana K3 bersama Sonotoloyo. Iya kan Pak Sindu? Dan Bu Artika, jangan lupa mantan bendahara umum perkumpulan Nilakanta yang siapa itu bernama Randu Wanda, itu adalah salah satu politisi yang secara lugas menuding Basumurti terlibat dalam bagi-bagi uang K3 di Lemanas. Randuwanda ikut menyaksikan penyerahan uang K3 kepada Basumurti, dan Basumurti kunci untuk membuka keterlibatan semua anggota Lemanas. Siang itu Sindu menghadap Kepala Keprajuritan Republik Astina, Jenderal Batara Narada. Bagaimana hasil pertemuannya Pak Sindu dengan Bapak Jenderal Batara Narada? Beliau tidak banyak bicara, hanya komitmen beliau untuk tetap membackup lakon membuat kita semangat. Hanya anehnya saja,
mengapa beliau menanyakan tentang kasus ketiga ini. Pasti beliau juga menanyakan kasus yang sedang kita tangani. Begitu kan Pak Sindu? Menurut saya, Bu Artika, Pak Sindu dan Pak Yudis, apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal itu sudah di luar konteks. Apalagi K3 pasti menyangkut Sono Toloyo itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Sindu? Ya, saya sampaikan kepada beliau agar tidak terlalu dekat dengan Sono. Kalau bapak-bapak dekat-dekat dengan dia, akan saya libas. Ah, Pak Sindu ini termasuk prajurit jujur. Tapi Bu Artika, hanya ada 2 prajurit jujur di negeri ini. Benar Pak Parmono dan Bu Artika. Pertama, prajurit tidur, dan kedua, patung prajurit. Kalau boleh memilih, hampir semua prajurit jujur di negeri ini ingin sekali segera pensiun dan diukir menjadi prajurit tidur ataupun patung prajurit. Bisa aja. Gitu ya, Cang. Tapi jangan kita keburu senang, sebab Prabu Lembah Tengguruk dan Surapati Adijoyo mencoba menggagalkan Sono sebagai tersangka. Oh, Prabu Lembah Tenggaruk, Koordinator Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan. Benar Bu Artika. Sedangkan Surapati Adijaya adalah Sekretaris Jenderal Perkumpulan Candra di Muka. Perkumpulan salah satu pengusaha pengusung Perdana Menteri. Betul, sehingga Perdana Menteri tersandra oleh kelicikan keduanya. Ya, Tengguruk berwajah keras, piawai berdiplomasi, dan jago menyusun strategi politik, meskipun kadang ingin menang sendiri. Sementara Surapati lebih rasional, berideologi sangat tinggi, tetapi sangat licik. Saya memiliki pengalaman buruk dengan kedua tokoh elit itu. Saya ingat Pak Sindu, 3 tahun silam ketika keduanya memerintahkan para pejabat prajurit untuk mengkriminalisasi pimpinan lakon, termasuk Pak Sindu. Itu mereka lakukan untuk menyelamatkan Prabu Drestarstra dari cengkraman lakon, Bu Artika. Benar Pak Pramono. Drestarstra adalah teman dekat mereka. Jenderal prajurit masih aktif yang gagal dilantik menjadi kepala prajurit lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh lakon. Tak mungkin dia tidak tahu bahwa Sono akan dijadikan tersangka. Bahkan saya mendapatkan informasi dari teman lama mantan komisioner lakon, bila saya tetapkan Sono sebagai tersangka, saya akan diserang atas perintah Perdana Menteri. Hal itu pasti karena Perdana Menteri khawatir dengan pemilihan gubernur di Mayapada. Ya, Bu Artika, penetapan Sono sebagai tersangka dianggap Perdana Menteri akan mengganggu stabilitas keamanan negara. Bagaimana komentar Pak Sindu terhadap statement Pak Pramono dan Bu Artika? Keduanya memang benar, tapi saya punya insting yang lain. Munculnya Perdana Menteri di kasus K3 ini tak mungkin hanya berkaitan dengan keamanan negara. Pertanyaan ini bisa membuat saya tidak bisa tidur nanti malam. Asmuni kembali memanggil Sindu, namun bukan untuk rapat perkembangan perkara. Dia hanya ingin ngobrol biasa. Kali ini Asmuni dengan memelas mengatakan bahwa Perdana Menteri ingin Sono Toloyo segera jadi tersangka. Saya nggak ada urusannya dengan Perdana Menteri. Saya fair saja, bergantung dengan hasil perkembangan penyidikan. Tapi hasil pertemuan Pak Asmudi dan Perdana Menteri di Istana Tejamaya
Perdana Menteri meminta Pak Asmuni untuk membatalkan penetapan Sonotoloyo sebagai tersangka. Ini aneh. Saat ketemu Pak Sindu, Pak Asmuni mengatakan bahwa Perdana Menteri meminta Sono dijadikan tersangka. Begitu di istana, Tejomoyo jadi berbalik. Dan aneh sekali, mendadak Pak Asmuni menjadi pemberani menolak permintaan Perdana Menteri. Nah, sepanjang karir Sindu di Lakon, baru kali ini Perdana Menteri mengintervensi perkara yang sedang dia tangani. Tapi ibu nggak usah mengintervensi anak-anak menyamakan nasi goreng, Bu. Pastilah, ibu sudah mengajari kami membuat nasi goreng dengan baik. Intervensi? No way. Ayolah adikku, sayang, kita bikin nasi goreng. Oke Mas Ulung, ayo kita gaskan. Asik, sekarang ibu tinggal tunggu hasilnya. Ya kan? Bapak Oke. juga idem. Nasi gorengnya Siap, Terlalu nasi. benar. Siap, kita tunggu sekarang di sini. Asik. La la la.